Pernah gak sih kamu jatuh cinta sama orang yang justru paling gak boleh kamu cintai? Bukan mantan pacar sahabat, bukan dosen pembimbing, tapi seseorang yang tinggal serumah. Serumah tapi gak sedarah. Seseorang yang seharusnya kamu panggil abang. Hai, selamat datang di Zona Romansa, tempat di mana rasa terlarang dibungkus dalam cerita penuh emosi dan rahasia. Kalau kamu suka cerita cinta yang intens, menggoda, tapi tetap berkelas, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kamu yang suka cerita rahasia di balik pintu rumah. Dan percaya deh, cerita ini baru mulai. Namaku Sukma, 21 tahun. Aku anak perempuan satu-satunya dari pernikahan pertama ayahku. Sejak ibuku meninggal, aku terbiasa menahan semua sendiri. Rindu, marah, bahkan sepi. Ayahku menikah lagi saat aku SMA. Dan sejak itu, aku tahu rumah ini bukan milikku sepenuhnya lagi. Tapi semua benar-benar berubah sejak seseorang datang. Seseorang yang mengacaukan semuanya. Hari itu, mobil hitam milik ayah berhenti di halaman. Dari dalamnya turun seorang laki-laki dengan tubuh tegap, kemeja gelap yang lengannya digulung, membawa koper besar. Wajahnya bersih, dingin, dan jujur saja terlalu memesona untuk disebut abang tiriku. Kamu Sukma ya? Aku Rehan. Iya, selamat datang Mas. Rehan, anak dari istri baru ayah. 2 tahun lebih tua dariku. Baru kembali dari Bandung karena pekerjaannya remote sekarang. Dan mulai hari itu kami tinggal serumah. Dan hari itu juga aku sadar ini bukan cerita biasa. Hari-hari berikutnya rumah terasa berbeda. Ayah dan ibu sambungku makin sering keluar kota. Tinggal aku dan dia dalam rumah yang terlalu besar dan terlalu sunyi untuk 2 orang yang saling memendam rasa. Pernah suatu sore, dia berdiri di tangga, menatapku saat aku menyapu lantai. Aku pura-pura gak sadar, tapi jantungku jelas tidak berbohong. Malam itu, hujan deras. Petir menyambar sekali dan listrik padam. Aku duduk di ruang tengah, hanya ditemani cahaya dari lilin kecil dan suara hujan yang menempel di kaca. Tak takut, Sukma? Enggak takut, cuma gelap. Dia duduk di sampingku. Tak ada jarak, tak ada kata-kata. Hanya napas kami yang pelan, dalam, saling terdengar di antara suara hujan. Lalu dia meraih tanganku. Tangannya hangat, jemarinya mengunci pelan di sela-sela jemariku. Dalam hati, kenapa degup jantungku cepat sekali? Matanya menatapku. Tatapan itu terlalu dalam untuk disebut saudara. Lalu dia menyentuh pipiku. Perlahan, penuh perasaan. Jarak kami semakin sempit. Hanya beberapa milimeter sebelum bibir kami bersentuhan. Rehan menarik diri. Kita gak boleh begini. Tapi sejak malam itu, aku tahu kami bukan hanya 2 orang yang tinggal di rumah yang sama. Kami adalah 2 jiwa yang seharusnya menjaga jarak, tapi malah jatuh terlalu dalam. Dan semuanya baru saja dimulai. Pagi setelah malam itu, kami tidak bicara banyak. Tapi tatapannya saat menyerahkan cangkir teh membuat jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Tehnya manis, tapi gak semanis kamu semalam.
Dia serius? Atau cuma menggoda? Aku hanya tersenyum kecil, mencoba menutup kegugupanku. Tapi, sejak malam itu, batasan mulai kabur. Dan aku tahu, aku mbak bisa pura-pura jadi adik yang baik lagi. Sore itu hujan turun lagi. Aku berdiri di dapur, memasak mie instan, saat dia tiba-tiba berdiri di belakangku. Wangi masakannya bikin lapar. Atau, kamu yang bikin aku lapar? Kalimat terakhir itu tidak diucapkan, tapi kurasakan dalam cara dia menatap leherku. Terlalu lama. Saat aku menoleh, wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Kami berdua tidak bergerak, hanya saling menatap dalam diam yang menegangkan. Tangannya bergerak perlahan, menyibak rambutku ke belakang telinga. Sentuhan ringan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku bergemetar. Kalau kamu tahu betapa aku ingin kamu. Dan dia mundur. Begitu cepat, seolah sadar dirinya hampir kehilangan kendali. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke dapur untuk minum, tapi langkahku terhenti saat melihatnya berdiri di lorong, hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Basah. Sehabis mandi, rambutnya masih meneteskan air. Kami bertatapan dalam senyap. Tak ada yang bicara, tapi semua rasa terasa terlalu nyata. Dia berjalan pelan mendekat. Tubuhnya berhenti di hadapanku, dan tanpa berkata apa-apa, tangannya menyentuh pingganku. Kepalaku tertunduk, menahan nafas. Lalu perlahan, dia menyandarkan dahinya ke dahiku. Sukma? Dan aku membalas. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menghindar. Bibirnya menyentuh bibirku, perlahan, tidak tergesa, tidak memaksa, hanya penuh rasa. Tapi seperti malam sebelumnya, dia berhenti, menjauh, menunduk dalam. Maaf, aku takut kalau ini berlanjut, aku nggak bisa berhenti. Aku hanya berdiri diam, tidak mengejarnya, karena di dalam diriku pun aku takut. Takut karena aku ingin hal yang sama. Takut karena mungkin aku juga nggak ingin dia berhenti. Sejak hari itu, kami mulai saling menghindar. Tapi justru dari situlah semuanya tumbuh. Diam-diam, dia mulai menuliskan catatan kecil dan menyelipkannya di bawah cangkir kopiku. Aku mulai duduk lebih lama di sofa, hanya untuk berharap dia lewat dan menyapaku dengan tatapan itu lagi. Batas di antara kami sudah tidak ada. Dan satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak ingin berhenti. Tapi malam-malam berikutnya terasa menyiksa. Dinding kamar kami terlalu tipis. Aku bisa mendengar napasnya di malam hening. Bisa membayangkan cara dia membalikkan badan di tempat tidur. Bahkan, kadang aku merasa dia juga bisa mendengarku. Mendengar bagaimana aku menahan rasa. Mendengar desapan yang tak pernah aku sengaja saat bayangannya hadir di pikiranku. Satu pagi, aku menemukan catatan kecil di bawah bantal sofaku. Tulisannya tangan Raihan. Singkat tapi menghantam. Aku mendengarmu tadi malam, Sukma. Tapi aku nggak berani buka pintu. Takut nggak bisa keluar lagi. Tanganku gemetar. Bukan karena malu, tapi karena aku ingin dia masuk malam itu. Aku ingin dia mendekat. Kami bertemu pagi itu di dapur. Pura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi tatapan kami seperti api yang hampir meledak. Kamu tidur nyenyak semalam? Lumayan. Kamu? Dia tidak menjawab. Hanya senyum. Tapi senyum itu seperti kode. Sore itu, aku membaca buku di sofa. Dia duduk tak jauh dariku. Tanpa bicara, tanpa menyentuh. Tapi kehadirannya cukup untuk membuat kulitku terasa hangat. Kaki kami bersentuhan. Sekilas, tapi tak sengaja.
Tapi saat aku hendak menarik kaki, dia malah menahan. Tangannya memegang mata kakiku, lembut. Lalu dia menatapku. Kalau aku nggak nyentuh kamu, aku bisa gila. Aku tidak menjawab. Mataku menatap bibirnya. Dia menatap mataku. Lalu dia bergerak perlahan, mencium tangan kiriku. Jemarinya menyentuh kulitku seolah sedang menghafal. Kamu tahu aku berusaha menahan diri kan? Jangan tahan, kalau itu membuat kamu makin sakit. Dan di detik itu, dia menarikku ke pelukannya. Aku berada dalam dekapan Raihan di ruang tengah rumah yang lampunya redup. Pelukannya bukan seperti pelukan kakak, bukan pula seperti pelukan kekasih biasa. Pelukannya seperti pelukan orang yang sudah terlalu lama menahan diri. Dan aku tak menolak. Tangannya menyusuri punggungku perlahan. Keningku bersandar di dadanya. Ku dengar detak jantungnya cepat, berat, kacau. Kita saling menahan, tapi tetap saling mencari. Bibir kami akhirnya bertemu. Lama, dalam, pelan. Ciuman yang tidak terburu-buru tapi menyimpan semua rasa yang tak bisa lagi dipendam. Aku yakin lupa kami tinggal di rumah yang sama. Yakin lupa bahwa dinding ini bisa mendengar segalanya. Tapi malam itu, aku tidak peduli. Kami berhenti. Hanya sampai dipelukan dan ciuman panjang karena aku menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena aku tahu aku semakin mencintainya. Dan semakin mencintainya berarti semakin dekat dengan kehilangan. Malam itu, kami tertidur di sofa. Dalam pelukan. Tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Dia mencium ubun-ubunku sebelum tidur dan berbisik pelan. Kalau ini salah, kenapa rasanya kayak pulang? Kata-kata Raihan itu masih berputar di kepalaku saat aku membuka mata pagi harinya. Sinar matahari menyelinap dari balik tirai, tapi pelukannya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya aroma tubuhnya yang tertinggal di bantal. Aku tahu dia tidak ingin aku terbangun dan melihatnya masih memelukku. Mungkin karena kalau kami terus seperti ini, tidak ada jalan untuk mundur. Tapi aku justru tak ingin mundur. Beberapa hari setelah malam itu, kami pura-pura baik-baik saja. Raihan kembali bekerja di ruangannya. Aku kembali ke kelas online dan tugas kampus. Tapi setiap kami bertemu, entah di dapur, lorong tangga, atau hanya sekedar lewat di ruang tamu, rasanya seperti menahan api di dada yang terus menyala. Hari ini kamu cantik, tapi besok kayaknya bakal lebih bahaya. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hati, aku tahu, aku ingin dia bahaya. Aku ingin rasa ini meledak. Sore itu, aku baru keluar dari kamar mandi. Rambutku masih basah, tubuhku hanya dibalut handuk panjang dan kimono tipis. Langkahku terhenti saat melihatnya di lorong. Berdiri diam, menatapku. Aku pun diam. Lorong itu sempit. Tak ada cara untuk lewat tanpa menyentuh. Sukma, Dia mengangkat tangannya, menyentuh leherku. Tangannya dingin, kontras dengan kulitku yang hangat karena mandi air panas. Lalu, tanpa aba-aba, dia menciumku. Ciuman itu bukan yang pertama, tapi kali ini berbeda. Kali ini tak ada lagi yang mereka tahan. Dia mendorongku perlahan ke dinding lorong. Tangannya meremas pinggangku. Bibirnya bergerak pelan, dalam, membuatku hampir lupa siapa aku dan siapa dia. Dan aku membalas, tanpa keraguan, tanpa rasa bersalah. Kalau ini dosa, biarlah Tuhan yang menegur. Malam ini,
Aku cuma ingin dia. Kami masuk ke kamarnya. Lampu tidak dinyalakan. Hanya remang cahaya dari jendela yang cukup membuatku bisa melihat bayangan tubuhnya. Dia memelukku dari belakang. Napasnya panas di leherku. Tangannya memegang perutku, lalu naik ke dadaku. Tapi tidak untuk menyentuh, hanya untuk merasakan napasku. Kalau aku bilang, aku ingin kamu jadi satu-satunya perempuan dalam hidupku, kamu bakal lari? Aku gak akan lari, tapi aku takut kamu yang pergi duluan. Kami tidak melewati batas, tapi malam itu kami berbagi keintiman yang jauh lebih dari sekedar fisik. Kami saling memeluk dalam gelap di atas kasur yang terlalu sunyi. Kami bicara tanpa kata-kata. Kami mencintai tanpa harus menelanjang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa utuh, bahkan dalam hal yang paling salah. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Raihan masih tertidur dengan lengannya melingkari pinggangku. Kupandangi wajahnya. Dan dalam diam, aku tahu hari itu bisa jadi hari terakhir aku merasakannya sedekat ini. Kenapa? Karena ketika cinta sudah terlalu dalam, hidup selalu punya cara menyakitinya. Karena sejak pagi itu, segalanya berubah. Ayah dan ibu sambungku tiba-tiba memutuskan untuk lebih sering di rumah. Suasana rumah tak lagi sunyi seperti sebelumnya. Tak ada lagi pelukan diam-diam di lorong. Tak ada lagi bisikan di balik tirai. Yang ada, hanya tatapan cepat dari kejauhan, sentuhan tak sengaja di meja makan, atau senyum sekilas saat kami saling lewat di tangga. Tapi yang aneh, rasa itu tidak berkurang. Justru semakin liar, semakin mendesak. Karena semakin dilarang, semakin ingin. Malam hari adalah waktu yang paling menyiksa. Kami kembali ke kamar masing-masing, terpisah satu tembok tipis, tapi satu rasa yang sama. Aku menempelkan telingaku ke dinding, dan aku tahu dia juga sedang melakukannya. Kadang ku dengar nafasnya, kadang ku rasa dia berbisik, memanggil namaku dengan suara yang tak sempat keluar dari mulutnya. Raihan, kamu dengar aku? Tak ada jawaban. Tapi rasanya aku tidak sendiri. Sore itu, ibu sambungku tertidur di ruang tengah. Ayah sedang di luar. Aku masuk ke kamar untuk mengambil charger. Dan saat berbalik, Raihan berdiri di pintu, tanpa bicara. Tatapan matanya seperti hujan yang lama tertahan di langit. Boleh aku cuma peluk sebentar? Aku tak menjawab. Tapi dia sudah berjalan mendekat. Pelukannya erat. Tubuhku ditarik ke dadanya. Tidak bicara. Tidak ciuman. Hanya kehangatan yang membuat tubuhku nyaris lemas. Aku rindu ini. Tapi kenapa makin rindu makin terasa seperti mengiris. Tiba-tiba, kami dengar suara ibu dari dapur. Raihan langsung melepas pelukannya dan keluar dari kamarku. Aku terduduk di ranjang. Nafasku belum stabil. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena dosa, tapi karena rindu yang tak bisa kubagikan pada siapapun. Malamnya, aku membuka jendela kamarku yang langsung menghadap ke jendela kamarnya. Kami hanya saling memandang dari dua sisi. Dia tersenyum, lalu mengangkat kertas kecil bertuliskan, Satu malam saja, kita pura-pura dunia ini milik kita berdua. Setuju? Aku tidak menjawab. Tapi aku hanya menulis di buku catatan kecilku, lalu aku anggukkan kepala perlahan. Dan 5 menit kemudian, dia ada di balik pintu kamarku. Tidak mengetuk, hanya berdiri diam. Dan saat ku buka pintunya, kami tak bicara.
Pelukannya malam itu berbeda. Bukan pelukan rindu, tapi pelukan keinginan. Tangannya menyusuri punggungku perlahan, lalu berhenti di pinggang. Wajahnya mengubur di leherku. Nafasnya panas. Bibirmu mencium pundakku, lembut, tapi menjerat. Kami tidak bicara, tapi tubuh kami bicara sendiri. Di balik gelap kamar, kami mencintai dalam diam, tanpa suara, tanpa janji, hanya rasa yang meledak dan disimpan dalam detak jantung yang berpacu gila. Pagi harinya, dia tidak ada di ranjang, tapi catatannya tertinggal di bantal. Aku akan terus memeluk kamu, bahkan kalau nanti dunia memaksa kita untuk menjauh. Dan pagi itu, aku sadar, aku mencintainya terlalu dalam untuk menyelamatkan diriku sendiri. Hari itu dia mulai membereskan barang. Tidak menjelaskan banyak. Hanya bilang dia akan pindah tempat kerja. Remote, tapi perlu ruang lebih tenang. Tapi aku tahu itu bukan alasan sesungguhnya. Aku bakal tinggal di apartemen, gak jauh. Cuma beberapa blok dari sini. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Karena kalau aku bilang semalam, aku gak akan pergi hari ini. Sore itu hujan lagi. Seakan langit pun tahu kami akan berpisah. Aku masuk ke kamarku lebih awal, tapi tidak bisa tidur. Setiap suara langkah di luar membuat jantungku berdetak lebih kencang. Lalu, pintu kamarku terbuka perlahan. Rayhan berdiri di ambang, mengenakan hoodie hitam basah oleh gerimis. Aku tahu seharusnya ini gak aku lakukan. Tapi, bisa gak malam ini jadi malam terakhir? Dia berjalan mendekat, tak bicara lagi. Tangannya langsung menarikku ke pelukannya, dan aku pun langsung mencium bibirnya, tanpa ragu, tanpa malu. Ciumannya bukan sekedar rindu, tapi ciuman seseorang yang hendak pergi jauh dan tak tahu kapan bisa kembali. Malam itu, aku gak akan berpikir panjang. Aku cuma ingin bersamanya. Kami tenggelam dalam malam yang diam. Tak ada percakapan, hanya nafas. Hanya suara tubuh yang saling mencari, saling menenangkan. Tangannya menyentuh punggungku. Jemarinya menggenggam lembut leherku. Ciumannya turun ke pundakku. Aku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ingin. Tubuh kami menyatu dalam pelukan yang bukan sekedar fisik. Ada ketakutan, ada pengharapan, dan ada perpisahan. Aku sayang kamu, Sukma. Tapi cinta kita nggak punya tempat. Kita bisa cari tempat itu. Kita bisa buat tempat itu. Tapi malam terlalu pendek dan pagi terlalu cepat datang. Aku terbangun sendirian. Rayhan sudah pergi. Yang tertinggal hanya sisa hangat di bantal dan satu kertas kecil di meja riasku. Kalau suatu hari nanti kamu rindu, buka jendela dan lihat langit. Di balik langit itu, aku selalu ada. Malam terakhir di kamar itu bukan akhir dari rasa ini. Aku tahu tubuh kami berpisah, tapi jiwaku masih tertinggal di dadanya, dan mungkin akan selalu begitu.